Halo semuanya, sudah lama ya tidak bertemu gue udah vakumnya mungkin hampir 2 minggu lah ya nggak bikin video. Tapi pada video kali ini gue lagi ada di Motoplex Jalan Panjang. Ini di tempat dealer Aprilia sama Piaggio ya. Nah, gue mau ngapain hari ini? Gue hari ini mau nyobain salah satu motor yang mungkin bisa dibilang kalau buat dibikin review test ride agak ketinggalan. Telat dikit ya. Motornya tanpa berbasa-basi kita lihat aja di sini langsung. Ini adalah ini dia Aprilia SR GT 200. Nah, jadi di depan gue ini sekarang adalah salah satu motor matic yang bisa dibilang baru, enggak juga. Tapi kalau di lini Aprilia di Indonesia itu memang ini satu-satunya matic dari Aprilia, yaitu Aprilia SR GT 200. Jadi sekarang saingan motor matic skutik yang bodi agak gede-gede itu nggak cuma dari Yamaha sama Honda doang ya, nggak cuma NMAX Aero PCX doang. Sekarang ada juga Aprilia SR GT 200. Nah, sebenarnya bisa dibilang review ini agak telat sih, karena kan ya udah kebetulan yang lain lah ya, dan gue baru tau kalau ternyata di sini bisa test ride. Jadi ya inilah unit yang didapatkan gue hari ini. Kebetulan gue dapat unit yang warna kuning, dan menurut gue perpaduan warna kuningnya cakep banget. Warna kuning dipaduin dengan velg merah karena warnanya ngejreng ya. Jadi kalau misalkan kita touring nih ya, kita touring gampang dilihat sama teman-teman kita. Kalau kita tuh jalan nggak bakal gampang hilang deh, karena warna kuning kan ngejreng di jalannya. Jadi ya gampang di spot di jalan. Nah, salah satu yang paling gue demen dari motor Aprilia SR GT 200 ini adalah lampu depannya. Why? Karena bisa dibilang garis lampu depannya ini ngikutin banget desain dari kakak-kakaknya dari Aprilia Moge-nya. Kalau kalian lihat ke motor ini, kalian pasti bisa bilang itu motor Aprilia, karena ya gitu, bentuknya kayak gini nih, mirip-mirip kan jadinya. Nah, selain itu yang gue suka lagi adalah detail-detail karbonan yang udah ada di Aprilia SR GT 200 ini. Jadi karena gue orang yang suka karbon di motor gue, dan di motor ini juga udah disediakan memang beberapa part orinya itu udah karbon, jadi enak banget, nggak perlu pusing-pusing. Ini gue tunjukin satu-satu ya, gue tunjukin karbonnya. Nah, ini seperti yang kalian bisa lihat, spakbor depannya kan udah bermotif karbon ya. Gue nggak tahu deh ini karbon beneran atau motif karbon, tapi whatever, ini adalah salah satu detail yang gue suka dari Aprilia SR GT 200. Karena gue sendiri pun suka motor dengan spakbor depan karbon. Nah, kalau lo beli SR GT 200 udah dapet karbon dari awal ya, dari bawaan standar udah karbon, jadi itu nggak perlu pusing-pusing lagi nyari custom depan karbon. Kita pindah ke spare part lainnya. Nah, berikutnya adalah bagian dek depan ya. Dek depan ini, dek tengah tepatnya, ini bisa dibilang hampir keseluruhan karbon kecuali bagian ini ya. Nah, ini juga manis banget menurut gua, karena gua pun di motor gua yang sekarang ingin nih dek tengah motor gua karbon. Nah, kalau gue punya SR GT 200 nggak perlu lagi mikirin dek tengah karbon, karena dari bawaan lahir pun udah karbon sininya. Jadi enak kan? Kita pindah ke part lainnya. Nah, hal berikutnya adalah cover knalpot. Nah, ini cover knalpotnya juga udah karbon. Di motor gua yang sekarang, karena kebetulan motor bawaan gua cover knalpotnya karbon, gua harus cari customer lagi, di mana customernya itu cari karbon. Nah, kalau di Aprilia SR GT ini juga dari bawaan orok udah karbon. Hal lainnya yang berikutnya karbon adalah mudguard karbon dari Aprilia SR GT 200. Ini juga merupakan bawaan dari pabrik ya. Nah, ini juga selain ini karbon, ini juga merupakan salah satu variasi atau salah satu part yang gua suka tertempel di motor. Karena menurut gua motor-motor yang khasnya sport itu emang paling ganteng dipakai mudguard. Dan biasanya kita kalau misalkan beli motor, entah yang kita hilangkan spakbornya atau yang spakbornya sport kan biasanya tipis-tipis dan nyiprat. Biasa kalau kita mau mengakali bisa kita akali dengan mudguard. Nah, kadang mencari mudguard yang cocok dan model bagus itu sulit. Nah, kalau di Aprilia SR GT 200 kita udah nggak perlu lagi mikirin cari mudguard kayak gimana yang cocok, karena emang dari lahir juga ada mudguardnya. Nah, berikutnya kita bahas mengenai luas
bagasinya. Nah, kalau mau buka bagasi tinggal tekan sini ya. Ini kebuka. Bagasinya gede coy. Ini kayaknya kalau helm full face muat. Ini kayaknya kalau helm full face muat. Cuma mungkin kalau yang terlalu tinggi atau terlalu panjang nggak masuk sih. Ya helm full face mungkin bangsa Nolan mungkin masuk kali ya. Cuma ini gede banget sih. Ada liternya nggak di sini ditulis? Oh, tidak ada infonya. Mungkin nanti gua akan tulis di bawah berapa liter lebar bagasinya ya, kalau gua dapet infonya. Oke, kita tutup lagi. Nah, mungkin untuk spek lainnya nggak gue jelaskan di video ini, karena mungkin juga udah banyak banget yang bahas di video-video lainnya yang terdahulu dari influencer-influencer lain. Jadi mungkin untuk spek standar dari motor ini gue tulis di sini aja ya, teman-teman. Nah, berikutnya kita langsung ke sesi ketika gue di atas motor ya. Oke, sudah view dari GoPro gue ya. Nah, hal pertama yang gue notice ketika ngeliat nih motor diturunin tadi ya, joknya tinggi banget anjir. Gue takutnya tadi gue gak nyampe, tapi ternyata setelah gue turunin dari situ, dari garas, dari gudang ya, dari gudang turun ke sini, ternyata gue nyampe meskipun pakai jinjit balet dulu ya. Jadi cuma ujung kaki gue doang yang nempel. Kebetulan hari ini gue lagi pakai sepatu biasa ya, sneakers doang. Jadi kalau sneakers sih mungkin ujung kaki doang. Cuma kalau pakai sepatu riding mungkin akan lebih napak ya. Karena kebetulan sepatu riding gue itu agak lebih tinggi dan lebih tebal gitu soalnya. Jadi ya mungkin lebih better ya nanti ketika pakai sepatu riding. Nah, kita deketin dulu motornya. Kita kenalan dulu sama si Aprilia ini. Kita naik ya. Tuh, kalian bisa lihat kan, kelihatan nggak di kamera? Gue beneran cuma nempel tungkai ujung jempol doang cuy. Nah, ini kita nyalain ya motornya. Nah, ini kita coba lihat di speedometer ada apa aja ya. Kelihatan nggak ya? Semoga kelihatan ya. Coba, ini ada suhu motor. Nah, ini 100 km ini, tadi gue setelah dijelasin, gue baru tahu kalau ini tuh ternyata sisa jarak tempuh yang masih bisa ditempuh oleh motor ini dengan sisa bensin 2 bar. Gile, 2 bar masih bisa 100 kilo sih, oke banget. Jadi kalau touring tinggal 2 bar nggak keburu panik ya. Masih bisa lah 100 kilo ketemu pom bensin, kecuali kalian hilang di hutan ya, nggak bisa baru. Ini ada tachometer. Ini ada di sini ada jam nih, kelihatan nggak nih, ada jam. Ini ada trip A, trip B. Nih coba di sini kita ganti modenya ya. Oh sorry, mode itu untuk yang di sini gantinya. Nih, ini ada tegangan aki. Ini konsumsi BBM harusnya. Nih average ke BBM-nya 28,3 km per liter. Nah, coba ke sini lagi. Di sini juga ada suhu motor nih, suhu radiator nih ya. Ini di sini kelihatannya masih cool. Oke, apalagi yang ada di sini ada apa ini namanya? Pas beam ya, buat ngedim ya. Kimogi ada ngedim. Hehe. Terus di sini ada nih tombol off atau auto, kelihatan nggak di kamera? Ini untuk kalau di motor-motor Jepang itu idle stop ya. Jadi kalau misalkan dinyalain ketika lampu merah, motornya akan mati. Nanti kalau mau nyalain tinggal digas, motornya akan langsung nyala. Di sini ini katanya sih buat Bluetooth buat nyambung ke HP, cuma karena partnya itu belum masuk ke Indonesia, jadi sementara belum ada. Ini biasa, ini engine cut off ya. Kalau dia kalah sih motornya mati. Kita kebawain lagi, kita starter lagi, nyala motornya. Oke, tanpa berbasa-basi. Oh iya, ada yang kelewatan tadi pas nyebutin part karbon. Ternyata bagian sininya juga karbon men. Nih, ini bagian tam yang depan yang dihalangin windshield ke depan itu juga ternyata karbon nih. Ini karbon nih, list karbon. Banyak nih motor list karbonnya. Enak jadinya kalau mau misalkan yang suka karbon-karbonan nggak pusing. Terus spionnya ini juga lumayan gede ya. Lumayan gede. Coba kita atur dulu ya sebelum jalan, karena gue kan mau nyoba jalan ntar biar kelihatan di jalan. Set. Nah, ini motor sih koker parah kelihatannya. Udah jinjit koker sporty lagi kan. Wah, ini dipakai buat touring sih ganteng banget kayaknya di jalan. Oke, tanpa berbasa-basi kita mundurin, kita coba jalan ya. Oke, mari kita coba motornya.
Wih gila, responsif banget cuy. Nah, posisi duduknya enak karena di belakang itu ada ganjelan ya. Kayak meskipun kayak ada pas mundur tuh ada mentok, kayak ada yang ngeganjel gitu di pantat belakang. Jadi tahu batas mundurnya semana. Dan tarikannya lumayan responsif loh. Wes. Dan ini posisi stangnya nggak terlalu turun ya. Jadi posisi tangan tuh terasa nyantai lah. Menurut gue harusnya motor ini ketika dipakai jalan jauh enak. Karena kadang ada motor Matic yang stang baplang kayak gini, tapi posisinya terlalu dekat ke badan atau terlalu tinggi, malah jadi nggak enak, jadi bikin pegel. Nah kalau ini so far pas ya di gue untuk tinggi badan segua 165 sampai 167, dan motornya juga terasa apa ya, terasa enteng loh. Enteng banget motornya. Flick buat apa ya, selip di kemacetan, flickering gitu sih enak banget pasti. Nah suspensi belakangnya belum ketahuan nih, belum ketemu jalan rusak dari tadi. Nggak rusak juga sih, di sini nggak ada jalan rusak ya, sengaja jalannya agak bumpy lah ya. Nah tarikannya oke lah. Untuk apa, cukup responsif ya untuk motor 200 motor skutik 200 cc. Enak lah. Remnya untuk rem belakang oke lah, so-so lah. Untuk ukuran rem standar ini pakem. Wes, awas bang. Untuk ukuran rem standar ini pakem. Kita coba rem depannya ya nanti. Wah, rem depannya agak kurang ya. Gue nggak tahu deh apa ini cuma ada di unit yang gue test ride doang, karena mungkin ini udah sering pakai test ride jadi mungkin belum diservis juga remnya. Cuma kalau di unit yang gue rasakan ini untuk rem depannya agak kurang, lebih gigit rem belakang. Nah cuman kalau pakai dua sih pakem parah. Nah ini kalau dinyalain mati nih motornya, ini motornya mati nih, logo A nya nyala nih. Nah ini kalau gue gas nyala lagi. Itu bisa menghemat konsumsi bahan bakar ya. Cuman kalau gue sih karena malas, biasanya gue offin aja sih. Karena ribet mati-mati, udah matiin aja fitur atau apa idle stopnya. Ini kita belok ke kanan aja ya. Kita ke arah Puri. Nah, motor ini sih berasa gagah banget, tinggi banget cuy. Ngelihat motor-motoran jadi berasa pendek. Di stop and go begini, digas dikit, lumayan nendang-nendang motornya. Jadi kalau dipakai buat mini-mini touring ke puncak atau jalan-jalan yang agak nanjak, ini masih enak banget sih pasti. Motornya enteng banget cuy. Nggak menyusahkan lah pasti di jalan. Meskipun mungkin bagi beberapa orang akan terasa agak lebar ya motornya, karena spionnya ini besar kan. Jadi mungkin akan terasa agak susah kalau nyelip-nyelip di jalan bagi yang belum biasa pakai. Cuma nanti kalau udah biasa pakai juga dapet lah selaknya pasti untuk selip-selip di jalan. Yang gue suka tuh ya ini tarikannya lumayan responsif bawahnya. Gile. Seruntulan banget nih buat kalian yang suka naik seruntulan ini motor cocok banget. Dan gak ada berasa gredek ya mesinnya. CVT-nya aman dari gredek-gredek. Nih kita coba ke kiri aja ya. Nah, ngelewatin tadi speed trap ya. Atau polisi tidur yang kecil-kecil, itu nggak terlalu berasa ternyata. Nah, kita lewat sini aja, ini setahu gue di sini jalannya agak nggak rata ya, agak bumpy. Dan banyak speed trap. Nah, ngelewatin speed trap kayak gitu nggak berasa. Geli-geli. Biasanya kalau pakai motor harian kecil ya, apalagi skutik gitu kan, Matic, berasa banget tuh di lewat speed trap tadi. Nah ini nggak terlalu berasa. Jadi aman lah dipakai untuk touring-touring yang agak jalanan yang agak bumpy, agak rusak, masih oke lah, masih enak. Dan yang gue suka lagi nih ya, layar LCD-nya itu warna hitam, atau mungkin orang bilangnya negatif display kali ya. Correct me if I'm wrong ya.
Cuma ini menyenangkan dilihat karena jadi gampang aja gitu ngeliatnya. Kalau putih kan kadang kalau lagi silau itu agak susah ngeliat speedometernya. Nah kalau hitam kayak gini gelap lebih enak sih dilihat pas lagi terik-terik matahari. Nah motornya menyenangkan untuk dikendarai guys. Sayangnya dompet saya tidak cukup untuk mengangkut motor ini pulang. Ya, mungkin ada yang mau buka donasi kitabisa.com untuk Tio beli SRGT 200. Cuma motornya enak banget parah. Windshieldnya anginnya nggak berasa nabrak helm sih kalau ya dari tinggi segini ya. Kayaknya berasanya mungkin anginnya lewat ke sini kali ya, jadi nggak berasa ketabrak. Dan dadaku juga nggak berasa kena angin, jadi tidak usah khawatir paru-paru basah kalau lagi bawa touring pakai motor ini. Mungkin nanti juga akan ada yang buat windshieldnya yang versi lebih tinggi kali ya, kayak motor-motor kayak ADV pun kan udah ada yang bikin windshieldnya yang lebih tinggi versi custom ya. Cuma nggak tahu deh akan ada atau enggak. Cuma kalau di Indonesia sih gue percaya pasti ada sih, akan ada sih pasti, karena di sini itu apa yang nggak di custom, apa aja bisa gitu kan, serba bisa. Enak banget tarikan bawahnya, mantap. Buat belok-belok juga ya terasa oke motornya. Tuh barusan ada jalan gak rata dilewatin juga nggak berasa. Suspensinya enak banget, parah. Ini sih, ini salah satu motor Matic yang bisa dibilang di kelas harga, bukan di kelas harga sorry, di kelas cc 2,5 ke bawah. Ini kan masih 200 ya, jadi pasti di bawah X-Max. Ini termasuk motor Matic yang sekali gue coba ini jadi motor idaman gue. Parah sih. Enak banget nih motor. Dan tingginya itu loh, pede loh kalau ngelewatin jalan-jalan becek. Bukan becek sorry, jalan rusak gitu kan, nggak bakal khawatir mentok bawahnya. Kayak misalkan dulu waktu gue pakai Aerox gitu kan ke Gunung Salak gitu kan, waktu hutan pinus itu gue ngeri bawahnya gasruk karena banyak lubang, banyak batu. Kalau pakai ini sih nggak khawatir lah, tinggi motornya, tenang aja. Cuman mungkin kalau dari gue yang akan gue ubah ya, mungkin nih nggak tahu nih kekurangan atau enggak ya, cuman ini menurut gue personal, mungkin posisi stangnya bisa agak lebih mundur dikit ya. Ini kan stangnya itu maju ke sono ya, kalau kalian lihat kan model stang bapaknya nampaknya ke sono. Mungkin kalau gue yang beli, mungkin gue akan agak tekuk ke belakang biar agak lebih dekat lagi ke badan, biar posisi jadi lebih santai. Karena di posisi tubuh gua, di postur tubuh gua yang 167 sentian, dengan kayak gini tuh stangnya meskipun tingginya pas, tapi masih agak terlalu maju. Jadi tangan tuh masih agak kerasa lurus gitu kan. Tangan gua pendek soalnya, maklum ya. Nah kalau misalkan dibikin stangnya agak mundur ke belakang, diputar dikit lah ke belakang, nah itu pas banget pasti. Yakin gue. Remnya oke sih buat pemakaian harian. Cuma kalau kalian yang mau pakai touring, saran gua mungkin upgrade pengeremannya dulu ya, karena mungkin kurang. Gua kalau buat touring kurang aman pasti kalau ngepakai remnya masih rem standar kayak gimana gitu, agak kurang gimana ya, kurang klop ya kalau masih pakai rem standar, kurang cocok. Cuma ya penilaian gue mantap lah untuk motor ini dalam kondisi standar pun. Nah tuh jalan nggak rata, nggak terlalu basah, masih terasa empuk, nggak kempukan, nggak kekerasan. Jadi kalau di gua pas dengan berat gua yang sekitar 69 kilo, naik motor ini dengan ngelewatin jalan-jalan kayak tadi, pas kempukan soknya. Mungkin akan berbeda kalau mungkin naiknya lebih enteng dari gua atau lebih berat dari gua. Jadi ini berdasarkan pengalaman pribadi ya, dengan postur tubuh gua. Oke, kita kembali ke Motoplex. Nah, kita bahas di sini sebagai penutupan. Matiin dulu motornya. Oke, jadi overall nilai motor ini 1 sampai 10, 9 lah ya. Tinggi banget, sama tinggi. Gue suka motornya. Poin plusnya banyak yang gue suka ya, tadi kan detail-detail karbon,
desainnya yang Aprilia banget. Terus stangnya baplang, gue suka motor Matic yang stangnya stang baplang begini. Terus juga apa ya, aksen dari joknya nih, ini ganjelan nih yang gue bilang ketika mundur tuh tek mentok tuh udah. Kalau duduk sampai mentok begini pas touring enak banget pasti posisi duduknya. Cuma paling ya, oh sorry, tadi gue belum kelar ya nyebutin kelebihannya ya, kan tadi kan stang baplang, detail karbon, model lampu depan, mudguard gitu kan. Wah banyak banget detail yang gue suka dari ini motor. Paling kalau minus yang mungkin nggak bisa dibilang minus juga sih, nggak tahu sih ini minus atau enggak ya. Cuma kalau dari gua kekurangannya palingnya tinggi doang. Untuk orang Asia kebanyakan pasti ini ketinggian. Ya mungkin bisa dibantu dengan dipapas joknya, atau mungkin nurunin sok depan kali ya. Cuma mungkin nggak rekomen sih kalau gue. Lebih baik daripada dipapas, mending kalian membiasakan diri melatih skill untuk naik motor ini. Karena ya banyak kok teman-teman gue yang badannya pendek, lebih pendek dari motornya, bahkan bisa menguasai motor dengan baik. Jadi mungkin yang perlu dilatih skill orangnya ya. Jadi overall saya suka dengan motor ini. Kalau kalian gimana? Suka nggak sama Aprilia SR GT 200? Tulis pendapat kalian di kolom komentar bawah ya. Dan sekian video ngebahas dan sekalian nyobain langsung ya motor Aprilia SR GT 200 ini. Semoga membantu kalian, semoga kalian terhibur dengan videonya. Dan kalau kalian suka video ini, terus pentingin channel gua. Dan seperti biasa, jaga kesehatan kalian dan sampai jumpa di video gue berikutnya. Bye bye. Bye bye.